Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prastika, NIM 2107436. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kritik sastra. Yang pertama itu ada pengertian kritik sastra. Menurut Widya Martaya dan Sudiati, pengertian kritik sastra adalah proses pengamatan yang teliti, perbandingannya yang tepat akan sebuah karya sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, dan kebenaran suatu karya sastra. Selanjutnya itu ada fungsi kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama, membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga itu, menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra, misalnya seperti kita membaca novel. Selanjutnya itu ada fungsi kritik sastra bagi pengarang, ada 3. Yang pertama, mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya. Yang kedua itu mengetahui kelebihan karya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisannya. Selanjutnya itu ada peran kritik sastra. Ada 3 peran kritik sastra. Yang pertama itu menjalankan disiplin pribadinya sebagai jawaban terhadap karya sastra tertentu. Dia itu berbeda dengan seorang estetikus, karena seorang kritik sastra kritikus adalah seorang yang terlatih kemampuannya dalam memisahkan hal-hal yang sifatnya emosional dengan hal-hal yang rasional. Yang kedua itu bertindak sebagai pendidik yang berupaya membina dan mengembangkan kejiwaan suatu masyarakat. Dia mengajak dan membimbing pembaca menyelusuri lorong-lorong sastra. Maksudnya itu mereka diberi pengarahan bila ternyata kebingungan dalam mencari nilai moral sebagai pegangan, terutama bila sudah tidak dapat lagi dijadikan pegangan, sedangkan nilai dan tradisi baru belum lagi terbentuk. Yang ketiga itu bertindak sebagai penghakim yang bijaksana yang dapat membangkitkan kesadaran serta menghidupkan suara hati nurani, pembinaan akal budi, ketajaman pikiran, dan kehalusan cita rasa. Selanjutnya itu ada manfaat kritik sastra. Yang pertama, manfaat kritik sastra bagi penulis. Untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta teknik bersastra, menanamkan motivasi untuk penulis, meningkatkan kualitas karya sastra. Yang kedua itu ada manfaat kritik sastra bagi pembaca, yaitu menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap karya sastra, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi karya sastra, membuka mata hati serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam karya sastra. Nah, yang ketiga itu ada manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra, yaitu mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif, memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra. Sekian dari penjelasan tentang materi kritik sastra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.